menginformasikan mengenai tentang al-buka wal khaufu 'indal mulur bi quburi zalimin. Sangat dianjurkan pada saat kita melintas satu pemakaman yang disinyalir di situ ada kuburan orang-orang yang pernah hidup dan melakukan perbuatan zalim kepada manusia, hendaklah kita bersedih, hendaklah kita menangis, hendaklah kita takut lewat kuburan tersebut. Ya, ini bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang pernah hidup zalim di masa lalu. Ya, kayak siapa itu, Pak? Ya, kalau yang masih hidup jangan usah disebut. Ya, yang udah meninggal. Ya, yang udah meninggal, Fir'aun, zalim. Ya, ngaku Tuhan, ngejar-ngejar Nabi Musa. Ya. Kuburannya ada di Mesir. Ya, maka kalau kita pergi ke sana, ya jangan foto-foto selfie-selfie. Seneng gitu, Masya Allah, ini Fir'aun nih. Ya, maka kita justru hendaklah harus merasa takut. Ya, jangan sampai nanti ketimpaan azab yang Allah turunkan kepada orang-orang zalim tersebut. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini pernah satu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ya saat lagi lewat, la tadkhulu ala haula'il mu'azzibina illa an takunu bakin. Lewat satu kuburan di mana kuburan itu merupakan pemakaman kaum Samud. Ya, kita tahu kan kaum Samud itu adalah umat terdahulu yang Allah azab karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat perkuburan pemakaman kaum Samud, kata Rasulullah, kalian jangan lewat situ. Lewat tempat lain aja. Ya, atau kalau kalian tetap masuk lewat situ, hendaklah kalian lewat dengan keadaan bersedih, menangis. Cepat-cepat lintas. Jangan lama-lama di situ. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibahum ma asabahum. Kata Rasulullah, aku khawatir Allah masih murka sama orang Samud itu, sehingga dikhawatirkan ada siksaan susulan yang kalau kalian ada di situ khawatir nanti tertimpa kepada kalian yang sedang melintas itu. Ya, makanya memang di dalam syariat kita dianjurkan untuk bersegera kalau lewat di tempat-tempat yang di situ ada kuburan orang zalimnya. Ya, lain kalau tempat itu ada pemakaman orang-orang solehnya. Ya, kuburan Nabi Muhammad, orang-orang soleh, kuburan para nabi, kuburan para sahabat, kita justru dianjurkan untuk berdoa di situ, minta kepada Allah agar mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dari kesolehan mereka. Ini dianjurkan. Tapi sebaliknya, kalau kuburan orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir yang Allah murkai dan Allah azab, jangan pernah kita berlama-lama di tempat tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam syariat manasik haji, ya ada manasik yang disebut melintas di satu wilayah, namanya itu Wadi Muhassir. Ya, Wadi Muhassir itu adalah satu tempat di mana jamaah haji itu diminta untuk berjalan agak cepat dibandingkan dengan berjalan di waktu-waktu lain selain di tempat itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalannya agak cepat di Wadi Muhassir? Ya, Rasulullah jelaskan, ternyata Wadi Muhassir itu di dalam sejarahnya itu adalah tempat di mana dulu saat Raja Abraha, masih ingat Pak, peristiwa penghancuran Ka'bah oleh seorang raja diktator di masa di mana Rasulullah belum dilahirkan. Ya, dulu ada raja namanya Raja Abraha, tinggalnya di Yaman. Ya, ini dia punya kerajaan, masya Allah.
Saya pernah ke Yaman tahun 2007 dan 2009, sempat mampir di istana Raja Abraha. Istananya gimana? Ya kalau kita bangun rumah, batu kita tumpuk-tumpuk kasih semen. Ya kalau dia enggak, cari gunung yang gede, gunungnya itu dipahat biar jadi istana. Ya Bapak bisa bayangkan itu, gunung dipahat, gunung batu jadi istana, betul-betul. Jadi lorong-lorongnya itu pahatan-pahatan, sampai lemarinya, sampai sumurnya itu semuanya pahatan-pahatan dari sebuah gunung. Ya itu Raja Abraha. Ya dia saking tamak terhadap kekuasaan, dia ingin orang semua tunduk sama dia. Nah melihat fenomena, kok banyak ini orang datang ke Mekah hanya untuk keliling-keliling Ka'bah. Ya Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim, kok orang pada mau datang ke sana. Ya akhirnya sama Abraha ini dia buat namanya Ka'bah tandingan. Ya kalau gitu kita buat dah Ka'bah juga. Ya mudah-mudahan ntar kalau kita buat Ka'bah, pokoknya Ka'bahnya lebih keren dari Ka'bah yang ada di Mekah. Besar harapan nanti orang pindah, nggak lagi ke Mekah tapi pindah ke Yaman itu. Ya dibangunlah Ka'bah itu di depan pelataran istananya. Ya saya sempat ke sana juga. Ya jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata singkat cerita, setelah dibangun itu Ka'bah tandingan, nggak ada yang ke sana. Orang masih tetap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Akhirnya diusulkanlah ya oleh para pembesar kerajaan, ya kalau gitu kita hancurin aja Ka'bah yang ada di Mekah. Ya biar nanti kalau udah hancur kan mereka nggak ada alternatif, otomatis pergi ke Ka'bah yang ada di Yaman. Ya maka diutuslah pasukan gajah. Nah, ini ceritanya. Ya pasukan gajah di masa lalu ini pasukan elit. Ya kalau dulu pasukan biasanya naik kuda, itu udah paling bagus. Ya atau yang jalan kaki. Ya kalau udah naik gajah, ini udah pasukan elit. Ya gimana mau menghancurkan pasukannya? Ya diinjak gajahnya bisa ngejret dia. Ya diutus itu dari Yaman gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ya jamaah sekalian nanti bisa baca sejarahnya secara lengkap. Singkat cerita, setelah Ka'bah itu, setelah pasukan gajah itu sudah berada di sekitaran Mekah nggak jauh, yaitu ada nama tempat Wadi Muhassir namanya. Di Wadi Muhassir itu gajahnya itu nggak mau maju, nggak mau mundur. Ya ini Allah punya kuasa. Jadi dia punya gajah nggak mau maju sedikit pun. Ya padahal Ka'bahnya udah dikit lagi. Ya dan tidak lama setelah itu ya turun Allah Subhanahu wa taala firmankan fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nah nanti Bapak bisa baca di dalam sejarah asbabun nuzul ayat ini. Ya Allah turunkan itu burung-burung namanya burung ababil tarmihim bihijarah. Masing-masing burung itu membawa batu-batu dari api neraka. Ya kirinya, kanannya, di paruhnya masing burung bawa 3 batu. Batunya nggak gede-gede, batu yang sekiranya kuat diangkat sama burung. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu kemudian dilemparkan tiap-tiap batu itu ke atas pasukan gajah, maka serta merta pasukan gajah itu fa arsalahum tayrun abatarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan. Ya ka'asfim ma'kul. Ya maka hancur luluh lantak, hangus karena dengan batu yang tadi dilemparkan oleh burung, yang batu itu dari api neraka. Ibaratullah, maka di dalam peristiwa itu karena terjadinya di Wadi Muhassir, ya di tempat di mana Allah membantai pasukan orang-orang yang zalim yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya oleh karena itu maka Rasulullah setiap kali ingin lewat tempat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyegerakan langkahnya, mempercepatkan langkahnya agar jangan sampai nanti terkena imbas dari bahaya kalau Allah memberikan siksa susulan sehingga akan terkena orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya, ini bagian dari informasi di dalam masalah fikih. Jadi kalau kita ziarah ke tempat-tempat kuburan orang-orang zalim, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, maka hendaklah tidak berlama-lama. Kalaulah kita hanya ingin sekedar mengetahui informasinya, maka hanya sekedar mengetahui, bersegera meninggalkannya dengan penuh kesedihan. Jangan sampai kita tertimpa azab seperti yang Allah timpakan kepada mereka. Nauzubillahi summa nauzubillah. Sebab kalau azab sudah Allah turunkan, itu yang kena bukan cuma orang yang zalim saja. Yang kena bukan hanya orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang yang beriman yang ada di dekat itu pun akan terkena imbasnya, dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah dengan hadis yang barusan tadi kita sampaikan, selesai kita di dalam pembahasan bab-bab yang berkenaan dengan jenazah yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti insyaallah kita akan beralih pada kitab yang baru, yaitu tentang adabus safar, hal ihwal yang berkenaan dengan safar, melakukan perjalanan, yang mana di sana nanti ada kesunahan apa yang perlu kita lakukan, ada hal-hal yang perlu kita hindarkan, ya, sehingga safar kita bukan hanya sekedar safar, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.